Dinas Pendidikan Banjarmasin menggelar Lomba Sekolah Sehat Jenjang SD tahun 2025. Kegiatan ini menjadi ajang gasan sekolah-sekolah dasar di seluruh Banjarmasin untuk menampilkan berbagai inovasi dan kreativitas dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, nyaman, dan berkarakter. Lomba Sekolah Sehat ini juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat di sekolah. Dinas Pendidikan Banjarmasin menggelar Lomba Sekolah Sehat Jenjang SD tahun 2025. Kegiatan ini menjadi ajang gasan sekolah-sekolah dasar di seluruh Banjarmasin untuk menampilkan berbagai inovasi dan kreativitas dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat. Sebanyak 5 sekolah terpilih mewakili masing-masing kecamatan di Banjarmasin untuk mempresentasikan inovasi unggulan mereka di hadapan tim juri. Penilaian lomba yang dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Banjarmasin, Nelly Listriani, dipusatkan di ruang rapat Dinas Pendidikan Banjarmasin, Jalan PR Tendean Banjarmasin Tengah, Baisukan, Senin 27 Oktober 2025. Ketua TP PKK Banjarmasin Nelly Listriani Wahitakwani Prima TV memadahkan Lomba Sekolah Sehat ini menjadi wadah untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat di sekolah, sehingga diharapkan 5 sekolah yang terpilih dapat menjadi contoh inspiratif gasan sekolah lain di Banjarmasin. Menurut Nelly Listriani, penerapan program sekolah sehat tidak hanya tentang kebersihan fisik lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana sekolah membangun pola pikir sehat, perilaku disiplin, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup di kalangan peserta didik. Dari 5 kecamatan terwakilkan sekolah SD yang diikut sertakan lomba. Dalam hal ini lomba sekolah sehat yang mana nantinya yang telah mengikuti kriteria prosedur sekolah sehat yang menjadi juara tentunya nanti diharapkan akan menjadi sekolah percontohan yang akan memberikan inovasi-inovasi untuk menjadi contoh sekolah-sekolah yang ada di Kota Banjarmasin. Ini apakah menjadi sebuah inovasi baru untuk sekolah-sekolah? Ya, karena dalam tanda kutip karena ada dari provinsi juga sebelumnya mengadakan lomba sekolah sehat jenjang TK, SD, SMP. Kemudian mungkin ini dari Dinas Pendidikan sendiri melakukan lomba untuk sekota Banjarmasin yang tentu nantinya kalau ada lomba di tingkat provinsi, sekolah yang menjadi percontohan yang akan dipilih. Kepala Seksi SD Dinas Pendidikan Banjarmasin, Muhammad Insanul Kamil memadahkan kelima sekolah yang berkompetisi pada tingkat kota ini sebelumnya telah melalui tahapan seleksi ketat di tingkat kecamatan. Kelima sekolah tersebut menampilkan beragam inovasi yang mencerminkan kepedulian terhadap kebersihan, pengelolaan ratik, penghijauan hingga edukasi kesehatan gasan peserta didik. Ya, untuk tingkat kota ini kita dapat 5 peserta. Setiap kecamatan itu ada mewakili 1 sekolah, baik itu swasta maupun itu semuanya sudah disaring melalui kecamatan masing-masing. Ya, yang kota ini adalah yang terbaik dari kecamatan masing-masing. Itu sistem penilaiannya kayak apa Bang waktu di tingkat kecamatan tuh Bang sampai bisa terpilih 1 kecamatan 1 sekolah tuh mewakili? Mereka menyusun portofolio, profil, kemudian juga termasuk kunjungan lapangan. Kami ada beberapa tim kami menilai melihat kondisi real di sekolah masing-masing di lapangan. Yang terpilih ini nanti yang terbaik nanti akan dikirim ke tingkat provinsi. Syukur-syukur alhamdulillah dapat ke nasional nantinya. Bisa jadi percontohan juga untuk sekolah lainnya. Betul, yang sampai Januari ini. Yang paling penting apa sih di suatu sekolah tuh bisa dikatakan layak sebagai sekolah sehat? Salah satunya aja apa mungkin nih Bang untuk ya itu perilaku hidup bersih dan sehat itu. Oh, oke. Semuanya dituangkan dalam perilaku karakter mereka. Otomatis kondisi sekolah akan menyesuaikan. Kalau karakter anak-anak kita berperilaku bersih dan sehat, maka otomatis lingkungan sekolahnya lebih bagus. Salah satu sekolah peserta, Kepala SD Santa Maria Banjarmasin, Yunita Lestari menyatakan, inovasi yang diusung adalah pengelolaan ratik menjadi ekoenzim, pembuatan pupuk kompos, serta pengembangan area pojok baca ramah anak. Bu, ini terkait lomba sekolah sehat jenjang sekolah dasar. Nah mungkin dari Santa Maria sendiri apa sih inovasi yang akan nanti dilombakan ini Bu? Terkhusus inovasi yang kami akan nanti paparkan itu sudah menjadi kebiasaan. Pertama inovasi untuk pembuatan ekobrik, kemudian kompos, kemudian edukasi teman sebaya, kemudian inovasi satunya itu baca.
pojok baca. Sebenarnya itu mulai wacana disampaikan untuk perwakilan Kecamatan Banjarmasin Selatan itu 1 tahun sebelumnya, hanya belum terlalu terrealisasi, dan sebulan sebelum hari H ini baru disampaikan kepada kami. Ada persiapan khusus kok? Sebenarnya sudah ada persiapan hampir ya 45% lah. Dan kebetulan juga ada hubungannya dengan sekolah Adiwiyata, jadi agak-agak membuat agak bernafas sedikit. Dari dinas sendiri, sistem ini nih gimana Bu? Maksudnya penilaiannya untuk yang di lapangan, kan biasanya di lapangan dulu kan, atau ini kan? Mereka monitoring aja, monitoring beberapa kali. Kemudian juga ada sedikit arahan sebelumnya. Kemudian dilimpahkan ke sekolah. Tapi kami intens dengan pengawas dan sudah hampir 3 kali. Yunita Lestari menambahkan, seluruh peserta didik di SD Santa Maria Banjarmasin telah aktif terlibat dalam kegiatan tersebut, mulai dari pengumpulan bahan, proses pembuatan ekoenzim, hingga memanfaatkan hasilnya untuk kebersihan sekolah.